Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah berada dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah terpisah dari sesuatu kecuali ia perburuk. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Harun bin Abdillah, seorang ulama ahli hadis yang juga pedagang kain di kota Baghdad, bercerita, suatu hari saat malam beranjak larut, pintu rumah diketuk. "Siapa?" tanyaku. "Ahmad," jawab orang di luar pelan. "Ahmad yang mana?" jawabku makin penasaran. "Ibnu Hambal," jawabnya pelan. "Subhanallah, itu guruku," seruku dalam hati. Kubuka pintu, kupersilahkan beliau masuk, dan kulihat beliau berjalan berjingkrak, seolah tak ingin terdengar langkahnya. Saat kupersilakan untuk duduk, beliau menjaga agar kursinya tidak berderit mengeluarkan suara. "Wahai guru, ada urusan penting apakah sehingga dirimu mendatangiku selarut ini?" "Maafkan aku ya Harun, aku tahu biasanya engkau masih terjaga meneliti hadis selarut ini. Oleh sebab itu, aku pun memberanikan diri mendatangimu. Ada hal yang mengusik ke hatiku sedari siang tadi. Aku terkejut sejak siang." "Apakah itu, wahai guru?" Begini," suara Ahmad bin Hambal sangat pelan, nyaris berbisik. "Siang tadi aku lewat di samping majelismu. Saat engkau sedang mengajar murid-muridmu, aku menyaksikan murid-muridmu terkena terik sinar mentari saat mencatat hadis-hadis, sedangkan dirimu bernaung di bawah bayangan pepohonan. Lain kali, janganlah seperti itu, wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana murid-muridmu duduk." "Aku tercekat," kata Harun, tak mampu berkata. Beliau pun berbisik lagi, mohon pamit, lalu melangkah, berjingkat, dan menutup pintu hati-hati. Masya Allah, inilah guruku, Ahmad bin Hanbal. Begitu mulia akhlak beliau dalam menyampaikan nasihat. Beliau bisa saja meluruskanku langsung saat melintasi majelisku. Namun, itu tidak dilakukannya demi menjaga wibawaku di hadapan murid-muridku. Beliau juga rela menunggu hingga larut malam agar tidak ada orang lain yang mengetahui kesalahanku. Bahkan, beliau berbicara dengan suara yang sangat pelan dan berjingkat saat berjalan agar tidak ada anggota keluargaku yang terjaga. Lagi-lagi, demi menjaga wibawaku sebagai imam dan teladan bagi keluargaku. Teringat perkataan Imam Syafi'i, nasihat aku saat sendiri, jangan pada saat ramai dan banyak saksi, sebab nasihat di tengah halayak terasa hinaan yang membuat hatiku pedih dan koyak. Oleh sebab itu, maafkan jika hatiku berontak." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dari narasi dan cerita ini dapat kita menarik beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa banyak di antara kita terlupa dengan adab yang satu ini, memberikan nasihat secara rahasia, padahal orang yang kita nasihati juga mempunyai harga diri dan sangat butuh
untuk ditutupi keburukan dan kekurangannya. Yang kedua, Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti berkata, namun nasihat tidaklah wajib diberikan kecuali dengan cara rahasia, karena orang yang menasihati saudaranya secara terang-terangan pada sejatinya ia telah memperburuknya. Barang siapa yang memberi nasihat secara rahasia, maka ia telah menghiasinya. Oleh sebab itu, menyampaikan sesuatu kepada seseorang muslim dengan cara menghiasinya lebih utama daripada bermaksud untuk menjelekkannya. Selanjutnya, Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberi nasihat kepada seseorang, mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya ia mempermalukannya. Abu Muhammad Ibnu Hamzah Az-Zahiri menuturkan, jika kamu hendak memberi nasihat, sampaikanlah secara rahasia, bukan terang-terangan, dan dengan sindiran, bukan terang-terangan, kecuali jika bahasa sindiran tidak dipahami oleh orang yang kamu nasihati. Berterus teranglah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan cerita dan narasi ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga dalam kita memberikan nasihat kepada saudara, keluarga, sahabat kita, tentu yang paling baik, yang terbaik, cara yang akan kita tempuh, sehingga mereka akan mudah menerima. Bukan sebaliknya, mereka akan merasa tersinggung, sehingga akan mengganggu hubungan kekeluargaan kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.